Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Pagi hari ini kita mau kembali lagi dalam relasi singkat. Sebelum itu kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk semalam Tuhan, ketika Engkau memberkati kami dalam tidur kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Sebelum kami beraktivitas Tuhan, seharian ini kami mau mencari Engkau, kami mau mengerti setiap kebenaran firman-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati setiap kami agar menerima dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-32 sampai yang ke-37. Perikop ini mengatakan cara hidup jemaat. Saya bacakan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Nah, cara hidup jemaat, yang dimaksud dengan jemaat itu di ayat yang ke-32 itu mengatakan kumpulan orang yang telah percaya itu. Jadi kumpulan orang yang telah percaya itu adalah saudara dan saya gitu loh. Ketika kita orang-orang percaya berkumpul, senantiasa berkumpul, senantiasa bersama-sama mencari Tuhan, memuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama, yaitu kita itu disebut dengan jemaat gitu. Nah, di perikop ini kita mau belajar gitu, bagaimana kita menjadi jemaat yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi di ayat yang ke-32 ini mengatakan sebagai jemaat Tuhan, kita harus, yang pertama itu kita harus sehati dan sejiwa. Nah, sehati dan sejiwa itu bagaimana gitu loh. Sehati dan sejiwa itu kita belajar gitu loh. Kita belajar untuk tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita belajar untuk kita egois. Kita belajar untuk melayani orang lain gitu loh. Mementingkan orang lain lebih dulu daripada kita gitu. Jadi ketika kita ada di gereja, kita belajar saling untuk melayani satu sama lain, belajar saling memberi banyak hal gitu loh. Kita bisa membagi hidup kita dengan satu dengan yang lain. Kita bisa memberi makanan, kita bisa memberi apapun yang kita miliki. Kita bisa memberi gitu. Kita belajar buat sehati dan sejiwa gitu. Kita belajar buat memiliki rasa memiliki itu satu sama lain gitu. Nah, Tuhan Yesus di jemaat, cara hidup jemaat ini kita diwajibkan untuk saling gitu, untuk saling itu adalah kalau boleh saya katakan simbiosis mutualisme gitu. Nah, simbiosis mutualisme itu kan saling menguntungkan gitu. Ketika saya berbagi, saya diberkati dan saudara semua diberkati juga gitu. Nah, jadi ketika itu jemaat di Yerusalem ini setiap hari itu saling gitu loh. Setiap hari itu mereka saling melayani, mereka saling jenguk gitu, saling istilahnya bahasa kita saling datang ke rumah gitu. Mereka rindu gitu loh buat mencari Tuhan bersama-sama gitu. Nah, kita mau baca di Kisah Para Rasul 2 yang ke-44 dan ke-45.
Sahabat Rasul 2 ayat yang 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, di sini dikatakan orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Jadi dalam keadaan apapun, ada banyaknya gesekan pun kita mau belajar gitu loh. Walaupun ada banyak masalah di dalam kita berkomunitas, dalam kita belajar untuk bersatu hati, ya kita harus tetap bersatu gitu loh. Karena kita mengatakan kita harus bersatu. Ketika kita bersatu, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan gitu. Nah, jadi poin saya yang pertama itu tentang bagaimana kita hidup menjadi jemaat itu. Yang pertama, kita harus hati dan jiwa gitu. Bagaimana kita harus saling melayani, saling menolong, bagaimana kita harus saling membantu gitu. Nah, lanjut di poin saya yang kedua itu, yang saya tangkap ketika saya baca firman ini, ketika saya baca perikop ini, itu yang kedua itu tentang bagaimana kita berkorban. Jadi di ayat yang ke-33 mengatakan, dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Jadi ketika kita belajar untuk bersatu, ketika kita saling melayani, kita juga harus berkorban gitu loh. Ketika kita berkorban, banyak hal gitu loh. Di ayat yang ke-32b mengatakan, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama gitu. Jadi apapun yang kita miliki, baik jasmani maupun rohani, mungkin saja bukan hanya milik buat kita pribadi gitu, tapi buat orang lain juga. Mungkin itu bisa buat temanmu, mungkin itu bisa buat saudaramu, mungkin bisa buat anak mentormu dan lain sebagainya gitu loh. Jadi yang saya tangkap itu tentang bagaimana berkorban gitu, bagaimana kita saling melayani, bagaimana kita berkorban demi teman kita, bagaimana kita berkorban demi orang lain gitu loh, bagaimana kita saling gitu tadi, bagaimana kita saling mendahului untuk kita berkorban gitu, untuk kita menyenangkan hati Tuhan melalui kita melayani orang lain gitu. Nah, tadi mengatakan kalau ketika Tuhan Yesus bangkit, kita mendapat kasih karunia gitu loh, kasih karunia untuk kita diberkati gitu. Jadi ada satu hal yang saya mau bacakan di 2 Korintus 8 ayat yang 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Jadi bagaimana ketika kita melayani, kita tidak akan rugi gitu. Ketika kita belajar melayani, kita akan belajar memberi kepada orang lain, malah itu menjadikan kita berkat gitu. Malah itu akan balik ke kita dan melimpah gitu. Jadi ayat ini mengatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi ketika kita memberi, ketika kita saling melayani, Tuhan itu malah memberikan lebih gitu dalam hidup kita, karena itu kerinduan Tuhan, memberkati setiap anak-anaknya, memberkati setiap orang-orang yang percaya kepadanya gitu. Jadi dua hal ini yang merema dalam hati saya ketika saya membaca perikop ini, bagaimana menjadi seorang jemaat yang sehati dan sejiwa dan rela untuk melayani satu dengan yang lain gitu. Jadi pagi hari ini mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saudara semua. Kiranya memberkati apa yang saya sampaikan ini memberkati setiap jemaat yang ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, ketika kami bisa belajar untuk menjadi seorang jemaat Tuhan yang benar menurut kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami untuk sehati dan sejiwa lebih lagi Tuhan, dan ajari kami untuk memiliki hati yang rela, hati yang siap untuk melayani Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami mau melanjutkan aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya memberkati dari pagi hari ini Tuhan sampai
malam nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati.